Teguran keras MSCI memaksa otoritas mereformasi total keseluruhan pasar modal dan sejumlah langkah strategis disiapkan untuk memenuhi persyaratan dan juga kewajiban dari MSCI. Lantas dan bagaimana emiten-emiten menanggapi tantangan dan juga paket reformasi ini? Mari kita tanyakan langsung kepada Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia, Gilman Pradana Nugraha. Selamat siang Pak Gilman, bagaimana pagi menjelang siang Mbak Megi. Iya. Ya, sehat. Sehat, salam sehat Pak Gilman. Ya. Langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Ya. Tekanan IHSG kemarin dipicu oleh isu likuiditas dan juga transparansi dari sudut pandang emiten. Seberapa serius sebenarnya persoalan struktural pasar saham Indonesia? Oke, baik, terima kasih. Jadi dari sudut pandang emiten sendiri ya, kita kalau di asosiasi emiten kita sudah asosiasi dari sejak tahun 1988 ya. Menaungi sekitar 700 emiten. Tentunya tekanan IHSG yang terjadi kemarin memang dipengaruhi oleh minggu lalu ya, kita bicara announcement yang dilakukan oleh MSCI terhadap Indonesia ya, di mana memang jadi perhatian pasar. Yang memang kita harus cermati adalah sebenarnya ini adalah pengingat dan juga wake up call kita ya, bahwa pasar modal kita sebenarnya masih terus berkembang dan punya potensi dalam fase penyesuaian ya, menuju standar global yang lebih tinggi lah ya, menuju standar global yang ada. Memang selama ini kalau kita bicara sentimen positif, tadi kan ada bicara sentimen positif ya, baik dari sisi pertumbuhan investor, mungkin 2 tahun lalu 9 juta, tahun 2024 14 juta, kemarin 20 juta, ditambah memang bicara makroekonomi kita yang memang memberikan dorongan kuat, tentunya dinamika pasar juga berubah ya memang. Dan sebenarnya dengan adanya kemarin MSCI ada announcement, kita juga lebih memperhatikan juga terkait dengan struktur pasar modal kita, terutama memang terkait dengan kepemilikan ya, pemilikan. Ya, jadi sesuai dengan dan juga terkait dengan kedalaman pasar, likuiditas juga ya, transparansi atas UBO dan lain sebagainya, mungkin itu kali ya. Baik, nah ini MSCI terutama menyoroti data kepemilikan dan juga free float. Harus ditingkatkan menjadi 15%. Bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya kalau kita bicara kebijakan free float bukan masalah 15%-nya, tapi lebih kepada bagaimana proses untuk menuju ke 15%-nya ya. Jadi bicara masa transisinya ya, bagaimana justru kebijakan 15% ini kita bisa semua jalankan ya, dan tidak justru menimbulkan volatilitas yang baru ya. Jadi itu mungkin lebih stressingnya di sisi sebelah situ ya. Kita bicara 15% itu one thing, tapi satu sisi kan yang minta MSCI adalah masalah terkait dengan keterbukaan atas ownership, structure ownership yang ada ya. Dan memang MSCI punya kondak sendiri ya, jadi memang harus kita hormati juga kondaknya dan kita tinggal ikuti aja terkait. Baik, ada beberapa seperti pemerintah kita juga menyuarakan bahwa 15% ini akan tercapai sebelum bulan Maret. Apa tanggapan Anda? Apakah ini bisa tercapai dari baik, sudut pandang emiten? Tentunya balik lagi bagaimana mencapainya tanpa juga menimbulkan volatilitas yang baru ya. Karena kan ini kan ibaratnya teman-teman akan meningkatkan ke 15%, tentunya ada saham yang juga di refloat ke publik ya, sehingga memang perlu juga ya, ini kita tunggu aja dari OJK ya. OJK juga sudah menyusun juga panduan teknisnya berapa lama masa transisi, karena kalau kita lihat dari sebelumnya untuk ke 7,5% waktu itu kan masa transisi ada sekitar 2 tahun ya. Dan setelah 2 tahun memang masih ada emiten yang masih belum memenuhi kriteria 7,5. Jadi tentunya untuk mempercepat, kalau untuk ke 15 ini ya perlu juga koordinasi berbagai macam pihak, mekanismenya seperti apa, dan mendukung ke arah reformasi yang lebih baik tentunya. Baik, Pak Gilman, kenapa MSCI baru mengeluarkan teguran keras ini kepada Bursa Saham Indonesia saat ini? Wah, kalau itu memang, kalau ditanya ya sebenarnya kan mereka sudah ada kontak tahun 2023 ya, itu mereka sudah keluarkan juga kontaknya, baik menyusun itu strategik dan non strategik ownership seperti apa. Saya pikir ini lebih kepada proses perbaikan memang di internal structure kita ya. Bagaimana kita memilah, sebenarnya Bu Kiki sendiri, Bu Frederica Widyasari Dewi yang sekarang juga menjabat sebagai ketua dan ketua dan wakil ketua OJK juga tadi kemarin sudah menjelaskan juga ya, pertemuan dengan MSCI itu langkah yang baik ya. Jadi artinya kan sudah mulai ada solusi bahwa memang kita merubah tadinya dari kategori investor yang 9 ke 27 ya, jadi sub kategori lebih banyak. Tentunya akan lebih transparan terkait dengan UBO, terkait dengan kepemilikan saham ya, dan juga terkait dengan ya tadi roadmap ke
dari 7,5 ke 15%, yang diharapkan bisa meningkatkan trust dari investor global terhadap market kita. Baik, dan tentunya MSCI juga ada beberapa poin yang sudah diarahkan untuk emiten-emiten. Sebenarnya dari poin-poin tersebut, apa tantangan terbesar untuk emiten mematuhi poin-poin yang sudah diarahkan? Sebenarnya gini, ya kalau bicara compliance, pastinya teman-teman emiten memenuhi compliance yang memang standar yang ada sekarang. Tentunya karena nanti standarisasi berubah, kan tadi ada bicara disclosure 1% ke 1% ke atas harus sudah disclose. Tentunya itu akan menjadi Yang UOB. UBO. Ya, UBO. Jadi bukan UBO-nya saja, tapi ini kepemilikan 1% ke atas yang memang harus ada disclosure. Ya. Sama ini kan memang teman-teman di emiten pastinya kan mendisclose yang 5% ke atas, karena memang itu yang disyaratkan oleh regulasi gitu ya. Tentunya karena regulasi berubah, ya kita juga harus menyesuaikan. Toh data juga ada ya kan, data memang dari KSCI, dari Biro Administrasi Efek juga, sehingga teman-teman harus menyesuaikan terkait dengan pelaporannya, ya 1% ke atas harus didisclose. Jadi itu yang sebenarnya tantangan terbesar sebenarnya para emiten. Itu lebih kepada tantangan administratif sih ya. Sebenarnya no issue terkait dengan data, karena data nanti kan pasti dari KSE dan juga dari Biro Administrasi Efek. Dan ini ada kita garis bawahi juga ya. Demutualisasi bursa. Nah, salah satu rencana besar adalah demutualisasi bursa. Dari kacamata emiten, sejauh mana langkah ini bisa benar-benar memperbaiki governance dan juga kepercayaan investor? Ya, ini bagian dari 8 rencana aksi ya kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Frederica, Pak Hasan Fauzi, Pak Jeffrey Hendrik juga ya, yang ada dalam pertemuan Pak Pandu Syahrir juga waktu hari Minggu kemarin ya. Tentunya ini mendukung untuk yang 8 rencana kerja, kan ada satunya demutualisasi. Ya, sebenarnya kalau di sisi kami sendiri ya tidak ditampik, memang kalau demutualisasi bursa kan sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kualitas dari bursa sendiri ya. Jadi mulai dari kita bicara governance bursanya, profesionalitas, mungkin meningkatkan juga efisiensi, dan juga pasti adalah bisa bersaing dengan bursa global lainnya. Jadi itu penting untuk menggarisbawahi bahwa tujuan demutualisasi sebenarnya untuk perbaikan bursa efek kita, dan juga untuk meningkatkan profesionalisme. Dan buat kami sendiri mungkin ke depan ya bisa lebih efisien juga terkait mekanisme dan lain sebagainya. Jadi kita sambut baik ya untuk bursa bisa bersaing di rancak global. Tentunya kalau bicara demutualisasi memang tidak mudah, juga menuntut compliance yang cukup tinggi juga loh Mbak Megi ya. Karena balik lagi kan ini ada mekanisme terkait dengan self listingnya lah, terkait dengan penilaian, pengawasan seperti apa. Jadi memang ini yang perlu di resolve juga, dan saya yakin OJK berkoordinasi dengan bursa ya, regulator juga sedang menyusun hal ini dengan sangat hati-hati juga ya. Baik, selain tadi 8 poin yang sudah dikeluarkan oleh OJK dan juga tentunya regulator Indonesia, ini ada hari Jumat ya, Menko Airlangga Hartarto juga mengeluarkan penguatan demand institusi, termasuk wacana peningkatan porsi dana pensiun dan juga asuransi hingga 20% ke saham. Ini seberapa siap emiten menyerap dana jangka panjang ini dari sisi kinerja dan juga keterbukaan? Sebenarnya itu sinyal positif juga ya buat kita semua tentu ya, karena duitnya akan masuk ke emiten. Duitnya masuk ke market tapi juga. Tapi apakah emiten-emiten saat ini sudah siap? Jadi gini, kalau kita bicara siap atau enggak, ya berarti di sisi emiten kesiapan itu bergantung terkait dengan fundamental mereka masing-masing ya, dan juga kualitas keterbukaan informasi, governance mereka seperti apa. Karena balik lagi kan, kalau kemarin juga Pak Pandu sempat ngomong kan ya, dan antara juga masuk gitu ya, kita cari company yang memang punya good fundamental, good growth ya kan, good liquidity, dan juga good cash flow. Ya sebenarnya itu bicara di kesiapannya, sebenarnya emiten harus mempersiapkan hal itu, termasuk governance-nya. Ngomong tentang Danantara ya, ini mungkin banyak investor retail juga ingin mempertanyakan kalau Danantara ini akan masuk lebih ke BUMN, atau akan semua nanti difilter lihat bagaimana kinerja emiten-emiten. Kita nggak tahu, tentunya harus tanyakan ke Danantara, tapi kan kemarin Pak Pandu Danantara. Syahrir kan udah kasih Q-nya kan, ya CIO Danantara udah kasih Q-nya, mereka akan masuk kepada saham-saham yang memang punya good fundamental, punya good liquidity, punya good growth juga. Jadi semuanya bukan hanya cash flow itu BUMN. sama aja kan, kayak memang kan ini kan dana pensiun, asuransi kan adalah investasi jangka panjang, tentunya ya mereka placementnya juga di instrumen jangka panjang seperti LQ45. salah satunya adalah saham alternatif gitu.
Mungkin itu ya. Nggak dijawab. Baik, terakhir Ya, Pak silakan Gilman. ditanyakan ya. Terakhir Pak Gilman, di tengah tekanan pasar Ya. dan juga agenda reformasi besar Ya. ini, apa pesan dari asosiasi Anda kepada investor agar tetap rasional ya? Oke, Jangan panic selling, oke. melihat Ya baik, bagaimana ini ke udah depannya. dijawab nih sama Mbak Megi ya. Untuk investor ya tentunya kita harus tetap rasional ya, dan juga mencermati perkembangan yang ada dan melihat lagi kepada fundamental jangka panjang dari ya mungkin saham-saham yang dipilih oleh teman-teman investor. Tentunya di sisi kita sendiri ya tentunya harus tetap tingkatkan literasi kita terkait dengan keuangan ya, karena kita harus memanage resiko kan ya, karena kita once kita invest ya, you invest in your own risk. Jadi kita harus juga tahu semua resiko yang terkait dengan investasi yang kita lakukan, termasuk investasi di saham dan perusahaan-perusahaan yang kita beli sahamnya. Tentunya ya kita harap kalau di sisi emiten juga kan, kalau smart investor tentunya kita juga jadi strong issuers juga gitu ya. Dan market kita punya potensi yang masih sangat besar. Ya, market cap to GDP masih sekitar 60%, sementara negara lain udah di atas 100%. Jadi ini kita punya leap uptrend yang cukup potensial ke depan gitu ya. Jadi hal-hal yang ada sekarang ini penata laksanaan kembali ya. Memang mungkin nggak nyaman buat semua, nggak selalu nyaman di awal, tapi punya potensi untuk perkembangan ke depan. Dan volatility is a part of the market dynamics ya. Jadi itu yang kita harus semua absorb nih ya, bahwa volatility akan selalu ada dan kita harus tahu cara memanage risikonya. Sementara untuk di emiten, momentum mestinya jangan disia-siakan ya. Tentunya ini kembali ke setiap emiten untuk dapat juga bukan sekedar memenuhi aturan, bukan masalah minimum requirement gitu ya, compliance basicnya, tapi lebih kepada ini kesempatan buat kita nih untuk membangun trust ke semua stakeholder, baik itu investor ya, regulator dan lain sebagainya ya, yang lebih kuat, sehingga ya ke depan ya kita juga bisa bersaing secara keemitenan, kita bisa bersaing tidak hanya di domestik tapi di global juga ya. Baik, jadi semuanya investasi ini kembali lagi kepada fundamental dan juga jangka panjang seperti itu ya Pak Gilman. Iya, baik lagi, it's rational investment kan ya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia Gilman Pradana Nugraha yang sudah bergabung kasih, bersama Mbak kami di Megi. CNN Terima Indonesia kasih, ya. Business. Kita akan terus memantau bagaimana kinerja emiten-emiten Indonesia dan juga IHSG.